Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang mekanika fluida untuk fluida diam. Di dalam bagian ini akan dibahas yang pertama tentang pendahuluan, kemudian yang kedua tentang tekanan hidrostatik, yang ketiga tentang hukum Pascal, yang kelima empat adalah hukum Stokes, kemudian yang kelima adalah tegangan permukaan pada zat cair, yang keenam hukum Archimedes, dan yang ketujuh dilengkapi dengan soal-soal latihan. Untuk pendahuluan para pemirsa terkait dengan fluida diam ini, yaitu pengertian bahwa fluida diam adalah zat cair atau fluida yang tidak bergerak atau diam. Fluida diam adalah bagian fluida yang membahas tentang kondisi zat cair yang diam atau tidak ada pergerakan atau aliran fluida. Akan dibahas 5 sub pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang tekanan hidrostatik, kemudian yang kedua tentang hukum Pascal, yang ketiga hukum Stokes, yang keempat tegangan permukaan zat cair, dan yang kelima adalah hukum Archimedes. Nah, sebelum masuk pada fluida diam, kita perlu membahas sedikit terkait dengan tekanan secara umum. Apa itu tekanan secara umum? Tekanan notasinya adalah P, adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan luas. Gaya yang tegak lurus pada permukaan dibagi dengan luas permukaannya. Dituliskan P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya dalam satuan Newton atau Dine. Kemudian A, luas permukaan dalam meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Kemudian P adalah tekanan dalam satuan Newton per meter kuadrat atau Din per sentimeter kuadrat. Semakin besar gaya F, tentu saja semakin besar tekanannya. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaannya, maka tekanan akan semakin besar. Gambaran contoh terkait dengan tekanan ini, misalnya seseorang memaku pada papan. Nah, maka ujung paku ini begitu runcing, begitu kecil, artinya A-nya kecil, maka dengan gaya yang cukup kecil saja, maka tekanannya sudah begitu besar, sehingga paku bisa menancap ke dalam papan yang keras. Contoh soal terkait dengan masalah ini, para pemirsa. Nomor 1, seseorang memukul paku pada papan menggunakan palu dengan gaya sebesar 50 Newton. Jika luas penampang ujung paku sebesar 0,2 mm kuadrat, hitunglah tekanan yang dialami oleh papan tersebut. Soal ini kalau kita sederhanakan, diketahui F gaya sama dengan 50 Newton, kemudian A adalah luas ujung pakunya, yaitu 0,2 mm kuadrat. Ini kita ubah menjadi meter kuadrat karena satuannya SIM KS, menjadi 0,2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Nah, sehingga penyelesaian soal ini untuk menghitung tekanan, yaitu gaya persatuan luas, P sama dengan F per A, F-nya sama dengan 50 Newton, kemudian A-nya 0,2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi ketemunya 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Jadi bisa dibayangkan para pemirsa, tekanannya begitu besar sehingga dengan gaya pukul ini paku akan menancap pada papan. Contoh soal nomor 2 para pemirsa. Seseorang tidur di atas dipan dengan susunan ribuan paku yang diatur rata, bagian runcing menghadap ke atas. Jelaskan mengapa ia tidak merasa kesakitan. Jadi gambaran di sebelah kanan, pakunya begitu banyak sekali di atas papan, kemudian seorang ibu tidur di atasnya.
Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa seorang ibu ini tidak sakit ketika dia tidur di atas papan yang berisi ribuan paku yang runcing? Bukan berarti bahwa ibu ini sakti begitu ya, para pemirsa, tidak. Tapi secara fisis bisa dijelaskan bahwa tekanan itu sama dengan gaya persatuan luas. Karena jumlah pakunya ribuan, maka A-nya adalah jumlah dari luas permukaan seluruh paku yang ada di atas permukaan. Sehingga ini akan didistribusikan merata untuk menahan beban berat dari seorang yang berada di atasnya. Nah, sehingga tekanan yang dialami itu F per A, A-nya besar, gayanya gaya berat seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan tekanan yang begitu besar karena luasnya besar. Demikian para pemirsa. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan pada fluida tak bergerak yang diakibatkan oleh adanya gravitasi. Tekanan pada kedalaman H dalam suatu fluida memiliki massa jenis ρ dinyatakan dengan persamaan P. H adalah pengertian hidrostatik sama dengan ρ kali G kali H, di mana ρ adalah massa jenis dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, G gravitasi, percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat sebesar 10, kemudian H kedalaman dalam satuan meter. Jadi kalau misalnya ini ada bejana, kemudian berisi air setinggi H, ini ada tekanan udara luar P0, maka benda yang berada di dasar akan mendapatkan tekanan hidrostatik sebesar ρ GH. Nah, ini contoh seorang penyelam yang berada di dalam air yang cukup dalam, maka karena begitu besar tekanannya, sehingga perlu pelindung. Nah, kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk hidup yang bisa tinggal di laut bagian dalam. Karena kedalamannya begitu besar, maka ketahanan fisik dari makhluk ini harus kuat untuk menahan tekanan air yang berada di sekitarnya. Nah, kemudian karena cahaya matahari untuk kedalaman tertentu itu tidak bisa mencapai, maka perlu ada cahaya yang bisa menyinari agar binatang ini bisa menangkap mangsanya. Nah, ini beberapa contoh bentuk makhluk yang berada di laut yang dalam. Nah, di sebelah kanan kita lihat para pemirsa, ini ada bejana berisi air, kemudian ada beberapa ikan, maka ikan A ini akan mendapatkan tekanan yaitu dengan H 10 cm. Sementara ikan B itu dihitung dari permukaan sama dengan 5 plus 10 cm. Sementara batu yang ada di dasar itu mendapatkan tekanan 20 cm plus 5 cm plus 10 cm karena dihitung dari permukaan atas. Sebagai contoh, para pemirsa, seekor ikan berada di dalam kolam dan berada pada kedalaman air sejauh 2 meter dari permukaan air. Hitunglah yang pertama tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan tersebut. Kemudian B, tekanan mutlak yang dialami oleh ikan tersebut. Jika diketahui rapat massa air adalah 1000 kg per meter pangkat 3, percepatan gravitasi bumi G diambil 10 dibulatkan meter per second kuadrat, dan tekanan udara luar 1 atmosfer. 1 atmosfer itu setara dengan 10 pangkat 5 Pascal atau 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Untuk penyelesaian soal ini, para pemirsa, ini soalnya kita kutip kembali, diketahui H kedalamannya 2 meter, ρ rapat massanya 1000 kg per meter pangkat 3, gravitasi 10 meter per second kuadrat, P0 tekanan udara luar
1 atmosfer atau 10⁵ Newton per meter kuadrat. Nah, penyelesaian soal ini, tekanan hidrostatik adalah sekali, maaf, sekali lagi tekanan hidrostatik adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang berada di atasnya. Maka P sama dengan rho GH, rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 2 meter, maka hasilnya 2 kali 10⁴ Newton per meter kuadrat. Itu adalah tekanan hidrostatik. Ini ikannya 2 meter di dalam air, dihitung dari permukaan. Nah, sedangkan tekanan mutlak adalah tekanan total itu sama dengan tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatiknya. Nah, tekanan udara luar P0 itu sama dengan 1 atmosfer yang nilainya sama dengan 10⁵ Newton per meter kuadrat. Sedangkan tekanan hidrostatik sudah dihitung 2 kali 10⁴ Newton per meter kuadrat. Jadi kalau dijumlahkan P0 plus rho GH, ketemunya 12 kali 10⁴ Newton per meter kuadrat. Itulah tekanan mutlak yang dialami oleh ikan yang berada pada kedalaman 2 meter. Sementara rho GH itu tekanan hidrostatiknya yang dialami. Demikian para pemirsa. Nah, kemudian bagian selanjutnya yang akan kita bahas adalah hukum Pascal. Hukum Pascal menjelaskan bahwa jika zat cair atau fluida mendapatkan tekanan, maka tekanan pada zat cair atau fluida tersebut akan diteruskan ke segala arah. Jadi kalau ini digambarkan tabung, kemudian ini ada pompa pistonnya, kemudian berisi zat cair. Kalau ada lubang-lubang, maka ketika ditekan, kecepatan alir dari masing-masing lubang akan sama di semua titik. Nah, itu adalah pengertian dari hukum Pascal. Misalkan bejana berbentuk U dengan tampang lintang bagian kiri A dan bagian kanan B seperti gambar kiri bawah para pemirsa. Ini luas sebelah kiri A1, luas sebelah kanan A2, kemudian gaya yang bekerja pada bagian kiri F1, yang bagian kanan F2. Maka tekanan pada pipa bagian kiri harus sama dengan tekanan pada pipa bagian kanan. Nah, pengertian tekanan yang telah dijelaskan di atas adalah gaya perluas. Jadi berarti bahwa P1 sama dengan P2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, itu adalah pengertian dari hukum Pascal. Penerapan dari hukum Pascal ini, para pemirsa, yaitu dipakai untuk lifter pengangkat mobil untuk mesin cuci mobil. Jadi kalau kita lihat piston sebelah kiri, kemudian ada piston di sebelah kanan, maka piston di sebelah kanan itu luas permukaannya lebih besar, sementara sebelah kiri lebih kecil. Nah, sehingga dengan gaya lebih kecil dari piston bagian kiri itu cukup bisa mengangkat mobil yang di sebelah kanan yang cukup berat. Nah, itu karena tekanan pada piston kiri harus sama dengan tekanan pada piston kanan. Demikian para pemirsa. Sebagai contoh, pada gambar berikut ini diperlihatkan lifter tempat pencucian mobil di mana luas penampang piston A1 sebesar 10 cm kuadrat, sedangkan luas piston besar A2 sebesar 200 cm kuadrat. Jika massa mobil yang akan diangkat sebesar 2 ton, berapakah gaya yang harus diberikan pada piston kecil agar mobil tersebut dapat terangkat ke atas? Nah, ini piston kecilnya sebelah kiri, piston kanan yang besar, kemudian ini dipakai untuk mengangkat mobil. Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, ini gambarnya kita tampilkan kembali. Jadi diketahui A1 10 cm kuadrat sebelah kiri, A2-nya 200 cm kuadrat sebelah kanan.
Kemudian M2 adalah massa dari beban mobil, yaitu 2000 kilogram, ya, 2 ton, itu sama dengan 2000 kilogram. Kemudian W2, gaya berat dari mobil, berarti massa kali gravitasi, yaitu F2 sebesar 20.000 Newton. Gravitasi diambil 10 meter per second kuadrat. Nah, menurut hukum Pascal, penyelesaian dari soal ini bahwa tekanan pada piston kiri ini harus sama dengan tekanan pada piston kanan. Berarti F1 per A1 harus sama dengan F2 per A2. F1-nya akan kita hitung untuk menekan agar mobil terangkat, dibagi dengan A1 10 cm kuadrat. F2-nya adalah beban dari mobil, yaitu 20.000 Newton, dibagi dengan luas A2-nya, piston sebelah kanan, yaitu 200 cm kuadrat. Nah, dari persamaan ini maka diperoleh F1 sama dengan 20.000 Newton kali 10 dibagi 200, yaitu 1.000 Newton. Jadi bisa dibayangkan para pemirsa, dengan gaya F1 1000 Newton saja, atau kira-kira 100 kilogram kalau masanya, itu bisa mengangkat mobil yang beratnya 20.000 Newton. Nah, itu prinsip dari hukum Pascal. Demikian para pemirsa terkait dengan lifter pengangkat mobil. Nah, berikutnya adalah akan dibahas tentang hukum Stokes, kemudian tegangan permukaan zat cair, serta hukum Archimedes. Untuk bagian ini akan kita lanjutkan dengan video yang kedua. Untuk video yang pertama sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.